Contohnya seperti ini. Kita definisikan ini kawatnya, panjangnya tak terhingga ya. Nah, ini rumahnya berjarak X dari kawat. Oke, kawat tersebut memiliki densitas muatan. Densitas muatan itu apa maksudnya? Misalnya saya memiliki kawat sebesar 1 meter. Total muatan yang ada di sana adalah 500 elektron. 500 coulomb misalnya. Maka densitasnya berapa? Ada 500 coulomb per 1 meter kawat. Ya. Nah, kalau saya hanya memotong sedikit saja, 0,1 meter. Muatannya ada berapa? Muatannya ada 500 coulomb per 1 meter. Kalau saya hanya mempunyai 0,1 meter, maka muatannya ada 500 kalikan 0,1, ya, 50 coulomb. Oke. Kalau saya memotong kecil saja sehingga hanya 0,01 meter atau 1 cm, muatannya ada berapa? Ada 5 coulomb. Nah, tapi kalau kita lihat sepanjang baik 1 meter ataupun 10 cm ataupun 1 cm, kita lihat densitasnya berapa? 500 dibagi X, 500 dibagi 1 meter. 500 coulomb per meter. Yang 10 cm juga sama. 50 coulomb dibagi 0,1 meter. Densitasnya juga sama, 500 coulomb per. Yang 1 cm juga sama, 5 dibagi 0,01. 500 coulomb per meter. Oke. Maka karena densitas ini tidak dipengaruhi oleh panjang sebuah kawat, maka kita lebih convenient, kita lebih enak untuk menggunakan. Ya. Yang dimaksud dengan densitas muatan linier adalah total muatan dibagi total panjang. Ya. Total muatan dibagi total panjang. Kalau total muatannya ada Q, total panjangnya ada L, maka Q per L. Total Q per total L. Oke. Kita lambangkan sebagai lambda. Satunya 40 per meter. Oke. Maka kalau saya memiliki sepotong kecil, ini totalnya panjangnya Y. Ya. Kalau sepotong kecil DY, ini kira-kira muatannya berapa? Muatan listrik yang berada di sana. Apa kira-kira? dq per dy. Hah? Iya, dq per dy itu lambdanya ya. Nah, kita ingin tahu dq-nya berapa? Sepanjang dy ini, ya. Tadi kita punya 1 meter ya. 1 meter muatannya 500 coulomb. Ya. Nah, ternyata lambdanya adalah 500 coulomb per meter. Kalau saya memiliki setengah meter, berapa muatannya? dq-nya. Ya, setengah meter kalikan lambda. 0,5 kali 500, 250. Ya, kalau saya memiliki 0,1 meter, dq-nya berapa? Ya, 0,1 kali lambda. Ya. Kalau saya memiliki delta Y meter, dq-nya berapa? Ya, delta Y kali lambda. Ya, sama. Maka di sini kalau saya memiliki delta Y panjangnya, dq-nya berapa sih? Ya, delta Y kalikan lambda. Oke. Maka besarnya medan listrik pada titik P dari titik muatan DE, ya, dari titik muatan delta Y, ini besarnya adalah DE di titik P.
Berapa ini misalnya E? DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dQ per ya, DE 1/4 pi epsilon 0 dQ per R. Kan ini saya tulis juga DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dQ per R kuadrat. Tetapi karena dQ sama dengan lambda dy, maka saya tuliskan lambda dy. Oke. Nilainya tetap 1/4 pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Delta E ini kan miring nih. Kita bisa uraikan menjadi komponennya, menjadi komponen sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y. Ya, DEX dan DEY. Ya. Kita lihat di sini. Pada jarak Y ke atas, komponen DE-nya negatif ya, ke bawah ya. Nah, ini saya memiliki pada jarak yang sama minus Y misalnya. Di sini ini juga akan menyebabkan gaya terhadap medan terhadap di sini ya. Ini juga akan menyebabkan medan listrik di titik B yang arahnya ke gitu ya. Dan ini kita bisa uraikan juga menjadi DEX dan DEY. Sekarang kita lihat yang DEY. Yang dari atas menghasilkan negatif, yang dari bawah menghasilkan positif. Ya. Kalau besarnya DQ adalah sama, jika besarnya DQ ini adalah sama, yaitu deltanya kali lambda, ini juga sama ya berarti delta Y kali lambda, maka R-nya juga sama, epsilon L0-nya juga sama, lambdanya sama, dy-nya sama, maka besarnya juga akan sama ya. Maka yang komponen E ini kan selalu akan yang komponen Y akan selalu meniadakan. Setuju tidak? Iya, Pak. Mungkin. Ya, ya. Nah, ini akan selalu ditiadakan oleh ini. Yang di bagian sini akan selalu dinegasikan oleh ini. Dan di sini akan dinegasikan oleh ini. Yang di positif tak hingga sana akan dinegasikan oleh negatif tak terhingga sini. Ya. Jadi komponen Y ini secara keseluruhan pasti akan 0. Kita tidak perlu pikir. Ya. Kita pikirkan hanya komponen X. Ya. Dengan DE dapat diuraikan menjadi komponen X dan komponen Y dari bagian atas dan bagian bawah saling meniadakan sehingga sama. Oke. Maka yang kita perlu pikirkan hanya komponen X-nya. Jadi X-nya itu tadi berapa sih? Kalau DE adalah lambda dy per 4 pi epsilon 0 R kuadrat, maka DEX ya tinggal kalikan saja dengan cos theta. Ya. Nah, kita sudah dapatkan itu. DEX sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 kali dy per R kuadrat kali cos theta. Oke. Maka kita ingin menghitung. Ini kan baru dari satu titik D saja ya. Padahal kan kita ingin menghitung dari total keseluruhan kawat sutet yang melintas. Ya. Maka ya, secara keseluruhan totalnya berapa? E sama dengan integral dari DE. Oke. Integral dari DE. Bagaimana kita? Ya. Integral dari DE. Integralnya dari mana sampai mana kawatnya? Oh, kawatnya saking panjangnya. Maka kita bisa tulis yang atas positif tak terhingga, yang bawah minus tak terhingga. Oke. Nah, DE-nya berapa? Nah, ini sih lambda bagi 4 pi epsilon 0. Oke. Dibagi dy per R kuadrat cos theta. Nah, di sini kita lihat bisa R kuadratnya bagaimana? X, Y, R. R-nya kita kuras ya. R kuadrat sama dengan akar. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat.
R kuadrat, ya ini akarnya hilang. Maka R kuadrat saya ganti dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Cos theta masih tetap. Ya. Nah, sekarang kita lihat integralnya. Ini sulit diselesaikan dengan delta Y. Ya. Kenapa? Karena batas atasnya tak terhingga, batas bawahnya minus tak terhingga. Ini hasilnya tidak mengerucut. Ya. Maka kita perlu mengubah supaya bisa diselesaikan. Misalnya batas atas dan batas bawah ini kita ubah menjadi dibanding dengan fungsi dy, kita gunakan saja fungsi theta misalnya ya, supaya bisa diselesaikan. Oke. Nah, di sini kita lihat fungsi theta ya. Saya coret-coret di mana? Sejauh ini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Pak, izin bertanya. Ini silakan. Untuk DEY bagian P atas dan P bawah itu tadi ditiadakan karena apa ya? Oh iya, karena besarnya sama. Ya. Besarnya sama. Kenapa besarnya sama? Ya ini karena di titik yang sama. Ini misalnya di sini menghasilkan 10 ya. Yang dari sini juga menghasilkan 10 ke atas. Nah, misalnya ini 3, ini 4, ini 5. Oke. Maka dari 10 ini Y-nya berapa di sini? Ya sin saja. 4/5 dari 10. Ini 8, minus 8. Oke. Dari titik ini menghasilkan DEY ke arah bawah, minus 8. Sedangkan dari titik sini, yang jaraknya sama, berarti kan ini 3, ini 4, ini 5 ya. Dia menghasilkan 10, 4/5 kali 10. Positif 8. Ya. Jadi yang DEY oleh yang di bawah ini hasilnya positif 8. Yang ke arahnya ke atas. Sedangkan yang dihasilkan oleh bagian atas arahnya ke bawah, negatif 8. Ya. Nah, kita jumlahkan ini dengan ini, maka 0 ya. Kita jumlahkan bawahnya lagi ini dengan ini, maka 0. Semua penjumlahan karena simetris, karena panjangnya kawat ini kan simetris ke atas ke bawahnya ya. Pasti di bagian atas jarak 1 meter, kita juga punya bawah jarak 1 meter. Atas jarak 2 meter, kita juga punya di bawah jarak 2 meter. 3 meter, 3 meter. Ya. Simetris ini seakan selalu meniadakan. Ya. Sejauh ini bisa dipahami? Baik Pak, sudah bisa. Terima kasih. Oke, berarti yang Y tidak perlu dipikirkan. Kita hanya perlu pikirkan yang X. Tadi kita sampai sini ya. Nah, ternyata untuk mengintegralkan DE, integralkan DY dari minus tak hingga plus tak hingga ini susah. Oke. Karena hasilnya akan tak hingga juga ini. Maka kita perlu ubah. Kira-kira apa yang bisa digunakan untuk mendefinisikan supaya bisa diselesaikan ya. Nah, kita ubah misalnya contohnya kita gunakan d theta saja, kita gunakan d theta. Ya. Rasionalitasnya apa d theta? Ya, misalnya seperti ini. Ya. Ini di sini ya. Nah, misalnya titik ini dy di sini. Nah, ini kan tetanya kira-kira berapa nih? 30 ya. Mungkin 30 derajat. Di sini kita bisa gunakan, oh itu kira-kira setara dengan theta 3. dy di sini, oh itu mungkin theta 45. Ya. Di yang di sini, itu kira-kira tetanya 60. Di yang di sini, 70 mungkin. Ya. Di yang 1 meter di atasnya, lebih besar lagi ke sini ya. Di yang 10 meter di atas, ini, ya. Di yang tak terhingga sampai ujung sana, tak terhingga pun kita bisa tahu batasannya adalah 90 derajat. Ya. Jadi kalau kita gunakan theta plus tak hingga ini kita bisa ubah menjadi sebuah sudut 90 derajat. Oke. Minus tak terhingga juga sama.
Ini di sini minus 30, minus 45, minus 60, minus 72. Tak terhingga sana ya minus 90 derajat. Oke. Nah, contohnya kalau kita ubah dy menjadi d theta ini, kemungkinan kita bisa selesaikan karena batasnya definite ya. 90 derajat, minus 90 derajat kan batasannya suatu nilai yang pasti ya. Tidak awang-awangan plus tak minus tak terhingga. Oke. Maka kemungkinan bisa nih. Coba kita ubah dy menjadi d theta. Ya. Kalau kita ubah dy menjadi d theta sehingga batas atas dari plus minus tak terhingga ini kita bisa gantikan menjadi plus minus 90 derajat. Ya. Ini bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Nah, hubungannya apa y dengan theta ini? Nah, kita lihat di trigonometrinya. Ini y dengan theta hubungannya apa sih? Lihat di sini. Ini y, ini theta, ya. Maka ya kita pakai y dan x saja ya. Tangan theta sama dengan depan dibagi samping ya. Y per x. Ya. Maka y sama dengan x tangan theta. Ya. Kita ingin tahu hubungan antara y dengan theta. Ya. Lalu sudah ketemu nih, y sama dengan x tangan theta. Saya tuliskan sini. Y sama dengan x kali tangan theta. Ya. Tapi yang akan saya cari adalah hubungan dari dy dan d theta. Ya. Maka saya turunkan y sama dengan x tan theta, dy per d theta. Saya turunkan ini dy per d theta. Kan dy per d theta ya. Sama dengan x tan theta diturunkan terhadap d theta, diturunkan satu kali. Ya. Paham nggak di sini maksudnya dy per d theta? Misalnya saya mempunyai sebuah fungsi gerak kemarin ya. S posisi sebuah benda adalah 2x kuadrat plus 5x plus 7 ya. Maka kecepatan itu adalah ds per dt. Oh maaf, ini bukan x ya, saya ganti t. Misalnya saya memiliki sebuah benda yang bergerak dengan persamaan S sama dengan 2t kuadrat plus 5t plus 7. Maka kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah ds per dt. Ya, ini saja diturunkan terhadap dt ya. 4t plus Ditambah 5. Ya, ini juga sama. Y saya turunkan terhadap d theta. Maka ya ini kita turunkan terhadap d theta. Ya, terhadap theta. Turunan dari X kan tidak memiliki fungsi theta, berarti dia konstanta keluar ya. Ini seperti halnya 2 ini kan tidak diturunkan ya. Nah, sekarang tinggal tangan theta. Turunan dari tangan theta Pak. Diturunkan. Tangan theta diturunkan menjadi apa? 1 per cos kuadrat theta. Kita lihat bersama-sama ya. Kalau yang belum hafal trigonometri tidak apa-apa. Minimal trigonometri standar sudah bisa ya, sin dan cos. Kalau tan masih bingung. Bisa, Pak. Oke, kalau ketemunya langsung di sini. Turunan theta apa? Ya, 1 cos kuadrat theta. Tapi dari mana itu bisa muncul? Ya? Nah, nanti untuk mengingat-ingat, supaya lebih bisa memahami, ya gunakan saja tangan theta itu kan sama dengan sin per cos theta. Ya. Maka turunan dari ini, kalau saya d tangan theta per d theta, itu sama dengan apa? Ya turunan dari sin theta per cos theta. Ya. Matematika dasarnya sudah sampai mana kemarin? Turunan ini sudah belum? Du per V.
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa ketemunya? U aksen V, Min Kali min P aksen aksen per V kuadrat. per ya, sama juga nih. Kalau turunan dari sin theta terhadap cos theta apa? U aksen turunan dari sin cos theta. Cos theta. cos theta V berarti kan cos theta ya. Cos theta dikurangi U Sin sin theta V aksen turunan dari cos theta minus sin ya. Minus sin berarti minusnya ini menjadi plus ya. Ini ya dibagi V kuadrat cos. kuadrat. Jadi cos kali cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta per cos kuadrat theta ya. Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta berapa? 1. 1 ya. Jadi 1 per cos kuadrat theta. Ya, di sini X-nya adalah konstan, maka turunan dari tan theta terhadap theta adalah 1 per cos kuadrat theta. Oke. dy per d theta sama dengan X per cos kuadrat theta. Dengan demikian dy adalah ya, d theta-nya pindah sana. Ya. X d theta per cos kuadrat theta. Ya. Nah, ini kita bisa ganti nih. dy ini kita gantikan dengan d theta supaya ini bisa digantikan dengan plus 90 dan ini menjadi minus 90. Oke. Nah, ini bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke, nah ini sudah kita ubah. Ya, d-nya saya ganti x d theta dibagi cos kuadrat theta. Oke. Ini menjadi plus 90, ini menjadi minus 90. Oke. Nah, di sini kita hanya perlu yang masih variabel adalah R ini. R kita perlu fungsikan sebagai fungsi theta. Ya. Kita perlu representasikan sebagai fungsi dari theta sehingga bebas dari variabel Y. R kita lihat di sini. R di sini ya. R hubungannya dengan theta apa sih? Oke, saya pakai bisa sin, bisa cos ya. Jadi contohnya saya pakai cos saja lah. R, Y dan theta. Ya. Cos theta adalah cos ini sin ya. Ini pakai X berarti, bukan pakai Y. Cos theta adalah X per R. Gitu ya. Sehingga R X per cos theta. Oke. Nah, karena di sini kita punya R kuadrat, maka R kuadrat X kuadrat per cos kuadrat theta. Oke. Ini R kuadrat X kuadrat plus cos kuadrat theta. Maka kita tinggal substitusikan saja ini ke sini. Oke. Jadi E sama dengan integral dari plus 90 minus 90 lambda per 4 pi epsilon 0 sama apa nih? R kuadratnya kita ubah menjadi X kuadrat plus cos kuadrat theta. Ya, cos kuadrat theta-nya menjadi yang di atas, X kuadratnya ini. Oke. X d theta sama cos kuadrat theta sama. Ya. Nah, ini kan menjadi lebih sederhana ya. Ini sama, bisa dicoret. Ini sama, ini kuadratnya hilang. Oke. Ini adalah konstanta. Ini konstan, nilainya tidak bergantung theta kan? 4 pi epsilon 0 juga konstan, nilainya tidak bergantung dari theta. Maka dia bisa keluar dari integrasi. Nilai X juga konstan. Nilai X kan tidak berubah. Dia juga bisa keluar dari integral. Oke. Maka ini semua keluar dari integral, semua konstanta. Lambda dibagi 4 pi epsilon 0 X yang di dalam integral tinggal apa? Cos theta d theta. Integral dari cos theta d theta dari minus 90 menjadi sampai plus 90. Berapa integral dari cos? Sin ya. Sin theta dari minus 90 sampai 90. Ya. Berarti
sin yang atas dulu, sin 90 dikurangi sin minus 90. Ya, berapa sin 90? 1. Kurangi sin minus 90 berapa? Minus 1. Ya. 1 minus minus 1. Jadi 1 plus 1. Ini yang di dalam kurung ini menjadi 2. Ya. Nah, hasilnya berarti 2 lambda per 4 pi epsilon 0 x. Nah, 2 di 4 ini bisa dicoret. Ya. Ini totalnya hanya menjadi E-nya adalah lambda dibagi 2 pi epsilon 0 x. Ya. Total medan listrik yang dirasakan oleh rumah, misalnya di rumah dengan jarak x meter dari kawat sutet, ini berapa sih? Oh, besarnya adalah lambda dibagi 2 pi epsilon 0 kalikan x. Ya. Tergantung seberapa besar muatan dan tergantung jarak. Itu ya.